Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah, saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang ziarah kubur. Yang perlu kita ketahui dalam ziarah kubur ini ada beberapa hal. Di antaranya, di masyarakat kita, bangsa Indonesia ini mayoritas yang beragama Islam. Biasanya ketika mau menjelang bulan suci Ramadan itu ada kebiasaan ziarah kubur. Biasanya seperti itu. Kemudian bagaimana kita menyikapinya? Apakah ini memang ada tuntunannya atau tidak? Kemudian kalau ada tuntunannya, hukumnya itu bagaimana? Apakah dihukumi wajib? Apakah sunnah? Apakah mubah, dan seterusnya. Itu juga perlu kita tahu agar kita itu ketika melakukan atau tidak, kita tidak salah, atau dalam berniat agar tidak salah juga. Karena kalau kita niatnya juga salah, maka ya bisa menjadikan yang kita lakukan itu tidak bernilai sebuah kebaikan atau amal soleh, kan seperti itu. Jadi kalau tidak salah, persoalan ziarah kubur itu memang ya boleh, karena Rasul sendiri juga dulu sering ziarah kubur tempat makamnya ibundanya. Insya Allah seperti itu. Walaupun Rasulullah tidak menyuruh untuk kita berziarah, tapi membolehkan. Dengan dasar ya Rasulullah tidak melarangnya, walaupun sebelumnya dulu Rasulullah pernah melarang perempuan untuk ziarah kubur. Kemudian ada hadis yang selanjutnya yang intinya membolehkan. Seperti itu. Dan kemudian kalau di tempat kita di Indonesia ini, seperti yang saya sebutkan tadi, biasanya menjelang bulan suci Ramadan. Dan itu apakah memang ada tuntunannya seperti itu? Sepengetahuan saya tidak ada sebuah keharusan untuk ziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan. Tapi bukan berarti itu salah atau tidak boleh. Tidak, ya boleh-boleh saja. Karena ada sebuah aturan, tuntunan itu masih
sifatnya umum, tidak sampai detail atau khusus sampai mengatur ziarah kubur itu harus menjelang bulan suci Ramadan banyak atau hari apa, itu tidak sampai seperti itu yang saya ketahui. Artinya boleh saja, kapan saja boleh, istilahnya setiap hari boleh, setiap minggu boleh, juga setahun sekali juga boleh, kan gitu, tidak dilarang. Terus menjelang bulan suci Ramadan boleh, menjelang bulan apa yang lain, Rajab, Syawal, ya boleh. Yang juga terpenting kita ketahui, jangan sampai kita itu membuat aturan hukum yang baru sehingga kita nanti malah salah. Kan buat aturan itu umpamanya ya disunahkan atau diwajibkan kalau ziarah harus menjelang bulan suci Ramadan, dianjurkan atau tadi diwajibkan atau disunahkan tadi juga pas waktunya begini, waktunya begitu umpamanya. Ketika itu tidak ada dari Al-Quran ataupun hadis menentukan waktu-waktunya, maka ya kita jangan membuat aturan tentang waktu itu. Tapi kita niatkan dengan bahwa untuk waktu itu diberi keluasan, silahkan, terserah. Artinya seperti itu, sehingga persoalan ziarah kubur yang menjelang bulan suci Ramadan itu ya tidak masalah, hanya karena mungkin dengan alasan ya ramai, bisa saja kalau menjelang bulan suci Ramadan kan ramai orang ke kuburan untuk ziarah. Kenapa? Mungkin ada orang yang ya agak takut namanya kuburan. Tapi kalau pas rame ya berani, sehingga menunggu pas rame, umpama dengan alasan seperti itu, ya insya Allah enggak apa-apa, kan gitu, namanya orang. Jadi kita itu juga dalam hal ibadah-ibadah yang lain itu bisa saja kan seperti itu. Contoh lagi, kalau bulan puasa itu kan ada biasanya buka bersama di masjid umpamanya. Nah itu sebenarnya kan buka bersama atau buka itu kan boleh di rumah, juga boleh di masjid, boleh di warung umpamanya, warung makan, ya silahkan. Tapi bisa saja di masjid karena ada makanannya yang enak umpamanya, atau mungkin tidak karena cuman minum saja, itu terserah, kan gitu. Jadi yang terpenting kan kita itu kalau habis puasa atau menjelang maghrib itu ya nanti siap-siap mau berbuka. Berbukanya boleh di mana saja, di rumah boleh, di masjid boleh, kan seperti itu. Jadi hal ini termasuk masalah meluruskan niat juga. Jadi yang penting niat kita itu lurus, ya kan. Jangan sampai keliru. Lurus dalam arti ya karena tetap lillahi ta'ala umpamanya, juga lurus
niatnya itu memang karena menjalankan perintah atau sesuatu yang dibolehkan, ya tidak apa-apa. Ya, yang penting kita tidak merekayasa, membuat aturan sendiri, insya Allah seperti itu. Karena kadang tanpa kita sadari, mungkin ya di antara kita atau saudara kita yang lain, ini hanya mungkin, itu ketika ada yang tidak ziarah kubur, mungkin tidak pernah, karena mungkin punya dasar atau keyakinan yang lain. Maksudnya bahwanya kalau ziarah kubur itu untuk mendoakan yang sudah meninggal, mungkin bisa saja doa itu kan di rumah juga bisa, insya Allah sampai kepada Allah. Kalau kita itu memang mohon kepada Allah untuk mendoakan yang sudah meninggal agar dosa-dosanya yang pernah dilakukan di masa lalunya selama hidupnya diampuni oleh Allah. Insya Allah itu juga tidak menjadi masalah. Tidak terus kalau di rumah berdoanya sinyalnya kurang loading, umpamanya kan tidak. Tapi kalau di kuburan langsung mungkin sampai gitu. Insya Allah ya enggak seperti itu, sama saja boleh. Dan ini yang kadang tanpa mengetahui niat seseorang itu bisa saja terus punya pikiran, oh itu anti ziarah kubur, itu nggak pernah mendoakan orang tua umpamanya. Nah itu ya jangan punya pikiran seperti itu, karena ya itu tadi masalah cara berdoa itu kan beda-beda tapi tetap dibenarkan. Beda dalam arti kayak tadi masalah tempat, bisa cukup dari rumah, bisa memang langsung di kuburan, bisa di tempat lain. Tapi yang penting niatnya mendoakan ya yang dituju siapa, kan begitu. Karena bisa saja orang itu kan mungkin punya keluarga atau orang tua yang jauh di seberang pulau, sehingga kalau harus ke kuburan kan ya biayanya yang ya agak lumayan, sehingga juga mengganggu aktivitas pekerjaan dan lain-lain. Jadi cukup dari rumah bisa, insya Allah. Atau habis sholat itu langsung, tidak perlu waktu yang khusus, insya Allah seperti itu. Jadi itu yang harus kita ketahui, masalah ziarah kubur itu masalah waktunya, karena tidak ada perintah secara khusus waktunya menunjukkan itu ya boleh kapan saja. Jadi tidak perlu diperselisihkan atau silang pendapat dengan saudara kita yang lain, insya Allah seperti itu. Dan kemudian juga apa yang kita lakukan di sana, nah itu juga memang di masyarakat kita ya bermacam-macam. Ya ada yang memang mendoakan orang tua atau siapapun di situ yang telah meninggal, ada yang mungkin minta berkah umpamanya, ya mungkin saja karena kayaknya ada yang seperti itu pemahamannya. Tapi ya yang saya tahu ada dua hal yang insya Allah itu ada tuntunannya, yaitu yang pertama
ziarah kubur itu untuk mengingat mati. Nah, itu yang dibolehkan atau dibenarkan. Jadi kita itu ke kuburan itu mengingat bahwa kita itu nanti juga pada saatnya kan dipanggil oleh Allah, dikubur. Biasanya ya seperti itu kan. Jadi ya biar kita itu terus ya siap-siap, dalam arti dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya ditata kembali. Mungkin selama ini kita itu ya hidupnya hanya mencari duniawi, umpamanya kebanyakan kita sibuk dengan duniawi sehingga agak terlupakan untuk urusan akhirat atau ukhrawinya. Jadi dengan mengingat mati tadi, terus kita rubah cara hidup kita, banyak-banyak mengingat Allah, kemudian juga dalam beraktivitas kita niatkan karena Allah, kemudian juga kalau ada yang kurang pas ya kita paskan, yang kurang lurus ya kita luruskan, yang keliru ya kita taubati, kita mohonkan ampun, dan kita tidak ulangi lagi yang keliru itu. Jadi kita susun kehidupan kita biar lebih baik dari yang sebelumnya. Anggaplah ya persiapan untuk menyambut yang datang kemudian, yaitu kematian, yang sesuatu yang pasti. Kalau di Al-Quran sering kita dengar kullu nafsin dha'iqatul maut kan gitu. Setiap manusia itu, setiap diri kita ya akan mati. Jadi ya kita harus siap-siap itu. Makanya dengan ke ziarah kubur bisa kita ingat, oh iya ini ada orang tua kita, ada saudara kita, ada tetangga kita yang sudah disemayamkan, dimakamkan, dan itu tinggal menunggu giliran siapapun yang masih hidup kan begitu. Nah itu jadi ada manfaatnya, ada hikmahnya ziarah kubur yang insya Allah dianjurkan oleh Rasulullah seperti itu. Dan yang kedua, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya boleh jadi orang tua kita yang sudah mendahului kita. Nah, kita doakan. Jadi mendoakan boleh, bahkan ya bisa dikatakan wajib kita mendoakan. Tapi di mana saja tadi ya, tidak wajib mendoakannya harus di kuburan, tidak. Di kuburan boleh, di rumah boleh, di tempat yang lain juga boleh. Insya Allah seperti itu. Kita doakan apa? Ya, orang yang sudah meninggal itu kan yang menjadi masalah itu adalah amal yang salah atau dosa. Kalau amal yang baik ya sudah, maksudnya kita tinggal mendoakan mudah-mudahan amal yang ada itu diterima oleh Allah menjadi amal soleh tadi. Ya, yang masalah itu dosa, sedang dosa itu juga kita tidak tahu banyaknya kan begitu. Tapi yang perlu kita tahu, neraka atau siksaan itu diberikan kepada orang yang berdosa. Nah, bagaimana caranya? Orang yang sudah meninggal, orang tua kita itu tidak disiksa oleh Allah nantinya, baik siksa kubur ataupun siksa di neraka nanti. Ya caranya ya kita bisanya mendoakan, mohon ampunkan. Ya Allah, ampuni
dosa kedua orang tuaku, dosa yang dilakukan dari sejak akhir balik hingga mereka meninggal dunia. Umpama seperti itu, doakan semua kesalahannya, dosanya itu. Dan boleh juga diperinci, boleh. Umpamanya, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku. Kalau dulu dia suka marah, umpamanya dulu saya pernah dicubit, umpamanya aku sudah memaafkan dan ampuni kesalahannya, boleh saja seperti itu. Atau yang lain-lain yang pernah orang tua lakukan, kita ingat dan kita mohon ampunkan. Dan kemudian juga mohon tadi agar amal-amalnya diterima oleh Allah sebagai amal soleh dan mohon dilapangkan kuburnya, umpama seperti itu boleh dan itu bagus insya Allah. Jadi hanya itu sebenarnya di kuburan itu mendoakan, walaupun sebenarnya kalau mau diuraikan agak luas, ya kalau kaitannya doa itu apakah dikabulkan atau tidak, nah itu nanti terkait amal soleh kita. Karena di dalam Al-Quran, Allah itu mengabulkan doa orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau amal soleh kita atau iman kita tidak jelas, ya wallahu alam apakah dikabulkan atau tidak. Kan seperti itu. Jadi ada tahapan yang harus kita lewati. Kalau hanya sekedar boleh atau tidak tadi, ya boleh saja berdoa. Tapi masalah dikabulkan atau tidak, ya harus ada syarat yang lain yang harus ya kita penuhi, yaitu iman dan amal soleh. Kalau amal soleh kita cukup lumayan, ya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Nah inilah kadang-kadang mungkin ada saudara kita yang tidak menyadari itu sehingga berbondong-bondong menjelang bulan suci Ramadan ziarah kubur mau mendoakan. Tapi ada yang kadang sholat saja tidak pernah, atau sholatnya bolong-bolong umpamanya, atau ya masih banyak melakukan maksiat-maksiat yang besar umpamanya. Nah itu ya jadi masalah kalau persoalan terkabulnya. Jadi kalau persoalan ziarahnya ya silahkan, boleh, tidak dilarang. Tapi ya itu ya yang harus kita ketahui. Dan kemudian kalau orang yang minta berkah, kalau masalah ini saya juga tidak berani mengatakan bahwa ini diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi yang saya tahu sebenarnya orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa memberikan apa-apa, maksudnya memberikan pertolongan kepada kita, tidak bisa, karena amal-amalnya sudah selesai, tutup buku, sudah tidak bisa beramal lagi kan gitu. Dia tinggal menunggu doa-doa anaknya atau siapapun, paling seperti itu. Kecuali nanti kalau Rasulullah dalam beberapa riwayat ya nanti tapi di akhirat nanti akan memberi syafaat umpamanya, itu kan Nabi. Kalau kitanya ya tidak ada keterangan kita bisa memberi syafaat atau memberi berkah umpamanya, itu kayaknya tidak seperti itu. Jadi kita cukup itu tadi, mengingat kematian terus mendoakan, itu saja yang pokok kan gitu. Yang lain-lain itu boleh
asal juga niatnya ya lurus. Umpamanya bawa air, niatnya apa nanti ke sana kan jauh, terus panas, terus haus. Nah, maksudnya membawa air minum, nanti minum di sana kalau haus umpamanya. Atau bawa makanan nanti karena sampainya jauh juga sampai siang, terus waktunya makan umpamanya daripada jajan. Jadi kita sudah bawa bekal, sudah bawa eh, makanan sehingga nanti kita makan-makan di sekitar sana umpama seperti itu, ya tidak apa-apa. Jadi yang penting itu niatnya, terus tujuannya tadi jelas, bahwa ini untuk apa umpamanya. Atau umpamanya bawa payung, itu apa ya, nanti kan panas di sana, nggak biasa di tempat panas, ya payungan tidak apa-apa kan seperti itu. Jadi semuanya itu jangan langsung serta-merta dihukumi atau dipandang, oh ini tidak ada ini tuntunan, ini tidak ada ini makanya. Ya tidak begitu, dilihat dulu maksudnya apa kan seperti itu. Jadi kayak sholat itu sendiri umpamanya, tidak ada tuntunannya sholat itu harus pakai batik umpamanya. Ya kalau niatnya disunahkan harus atau apa pakai batik, ya itu salah. Tapi kalau niatnya yang penting untuk aurat, persoalannya batik atau koko dan lain-lain, itu tidak ada keterangan seperti itu yang menunjukkan ya bebas, yang penting bersih dan menutup aurat umpamanya, ya tidak masalah kan gitu. Jadi itu yang harus kita pahami. Nah ini yang perlu kita pahami tadi, bahwa yang namanya ziarah kubur hanya cukup dua tadi yang perlu kita tekankan, yaitu ya untuk mengingat mati dan kemudian mendoakannya. Dan mendoakannya boleh di kuburan, juga boleh di rumah, insya Allah seperti itu. Dan ketika kita melihat orang-orang ziarah kuburnya menjelang bulan suci Ramadan, ya boleh silakan. Tapi yang juga nggak kalah baiknya, ya setiap hari, setiap habis sholat kita doakan. Doanya sederhana boleh, yaitu umpamanya apa? Robi firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira umpamanya. Atau bahasa kita, bahasa Indonesia umpamanya, ya Allah ampuni dosa kesalahan kedua orang tuaku yang sudah meninggal, dosa yang dilakukan sejak akhir balik hingga saat ini. Itu juga boleh kan. Yang penting mendoakan, memohon ampunkan kesalahannya. Kan kalau tidak ada salahnya, kalau sudah diampuni semua kan tinggal pahala kebaikannya saja yang ada, dan insya Allah menjadikannya bisa masuk surga. Amin. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaian tadi ya bahasanya agak kepleset-kepleset. Ya itulah kelemahan mungkin bagi saya, dan saya mohon maaf kalau bahasanya seperti itu, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.